Tetapi yang Tuhan rindukan melalui kenaikan dia ke surga, agar saudara dan saya fokus kita mencari Tuhan, bukan lagi mujizat buat saya pribadi. Amin. Puji Tuhan saudara, hari ini terlebih kita ada sukacita yang luar biasa sebagai orang percaya, di mana saya percaya kita semua sedang mengucap syukur, ya, merayakan atas kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Amin. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, siang ini saya rindu berbagi tentang tujuan Yesus naik ke surga. Baik saudaraku, kita akan lihat apa tujuan Yesus naik ke surga. Kita akan baca di dalam Markus 16 ayat 19. 3, 2, 1. Berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Oke, sampai sini dulu. Saudara, di sini katakan sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka. Siapakah mereka di sini? Murid. Siapa murid Tuhan dalam ruangan ini? Amin. Ya, kita semua adalah murid yang siap untuk memuridkan. Nah, saudaraku, di sini dikatakan apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Saudara, kalau nanti saudara baca di ayat sebelumnya, Tuhan berkata bahwa kamu akan pergi, ya, dan kamu akan mengusir setan, kamu akan menyembuhkan orang-orang sakit. Artinya saudaraku, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa kamu akan menerima kuasa. Kamu akan dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa, saudara. Ya, dikatakan di sini selanjutnya, maka apa yang terjadi? Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Amen. Dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Amin. Nah, sesudah Yesus mengatakan, ya, sesuatu kepada murid-muridnya, dikatakan terangkatlah ia ke surga. Saudara, di dalam Alkitab kita membaca ada orang yang pernah terangkat ke surga. Boleh, ada yang tahu siapa? Ya, Enok dan Elia. Nah, kalau kita baca Alkitab, di sana dikatakan bahwa Henok dan Elia ini diangkat Tuhan ke surga. Tetapi Yesus di sini, saudaraku, Alkitab mencatat bahwa terangkatlah ia. Artinya dia naik ke surga karena kuasanya sendiri. Amin. Dia naik ke surga bukan karena diangkat, tetapi karena dia, di dalam dia ada kuasa yang luar biasa. Amin. Nah, saudaraku, sehingga ketika murid-murid mendengarnya itu, saudara, maka murid-murid ini segera dikatakan pergi dan apa, saudara? Pergi dan memberitakan Injil. Jadi saya bilang yang pertama, saudaraku yang Tuhan rindu, kita memahami bahwa tujuan dia naik ke surga agar kita pergi mencari jiwa-jiwa. Kita memberitakan Injil. Karena saudara, waktu Yesus masih ada di bumi, semua orang dari segala penjuru berbondong-bondong mencari Yesus. Betul enggak? Ya, berbondong-bondong cari Yesus buat apa? Dapat mujizat. Mujizat untuk diri mereka sendiri, ya. Tetapi yang Tuhan rindukan melalui kenaikan dia ke surga, agar saudara dan saya fokus kita mencari Tuhan, bukan lagi mujizat buat saya pribadi. Amin. Tetapi fokus kita supaya saudaraku, saudara dan saya menjadi orang-orang yang akan menyatakan mujizat Tuhan. Amin. Tuhan sudah berkata di sini bahwa ketika mereka pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Amin, saudara. Pesan Tuhan buat saudara dan saya melalui kebangkitan Tuhan, Tuhan ingatkan saudara dan saya, jangan takut menjadi saksi Tuhan. Amin. Ada kuasa Tuhan yang akan memampukan kita dan menyertai setiap kita. Amin.
Dan yang kedua, supaya apa, saudaraku? Tujuan Yesus naik ke surga supaya apa? Amin. Ayo, yang semangat saudara. Di rumah Tuhan harus excited. Di rumah Tuhan harus semangat. Sudah makan siang semua kah? Oh, apalagi kalau sudah makan siang. Saya percaya suaranya tuh akan lebih kencang. Sudah makan siang semua? Puji Tuhan. Nah, ya. Jadi yang kedua supaya apa? Supaya Roh Kudus dicurahkan. Mantap. Nah, begitu saudara. Nah, saudara, saya ingin menjelaskan lebih dulu siapakah Roh Kudus ini. Saudara, saya berharap saudara bisa lihat karena saya baru dapat ide ini tadi, jadi buatnya mendadak juga saudara ya. Jadi saudaraku, supaya Roh Kudus dicurahkan. Nah, siapakah Roh Kudus ini? Saudara yang kekasih ya, kita orang percaya kepada Yesus, jelas hukumnya bahwa kita menyembah Allah yang esa. Amin. Kita menyembah Allah yang esa. Firman Tuhan jelas dalam saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan dalam Markus 12 ayat 29 bahwa hukum yang terutama, dengarlah Allah itu esa. Ya. Tetapi saudaraku, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, jadi saya buat di sini seperti manusia ya saudara. Karena Allah itu kan kita di dalam Kejadian 1 ayat 26, Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, jadi Allah itu punya pribadi seperti saudara dan saya. Makanya saya bikin dalam ilustrasinya kayak manusia. Nah, jadi saudaraku, yang pertama itu di dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menjadi gambar dan rupa kita. Ya, kata kita di sini menggambarkan ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, saudaraku, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka saudaraku Bapa, ya, yang itu mengambil rupa menjadi manusia, dia datang ke dalam dunia, ya. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Maka apa yang terjadi? Yang awalnya Bapa saudara, ya, maka berikutnya ada anak. Ya. Anak. Jadi yang awalnya Bapa, maka menjadi anak. Itulah Yesus. Dan saudaraku, Yesus ini ya, ketika dia naik ke surga, maka saudaraku, Bapa mengutus siapa? Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus ini adalah Allah. Roh Kudus ini adalah kuasa, ya. Jadi Yesus adalah firman dari Bapa dan Roh Kudus adalah kuasa dari Bapa. Nah, jadi saudaraku, jadi ketritunggalan Allah inilah yang disebut dengan Tritunggal. Jadi Tritunggal itu bukan begini saudara, 3 ke belakang ya, bukan. Tapi Tritunggal adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus ini adalah Allah. Roh Kudus ini adalah pribadinya Bapa. Ya, saudaraku, saya bikin dalam satu gambar begini supaya saudara jangan sampai mau dibingungkan, mau dengan ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu sama. Tidak, saudara. Ya, Bapa tadi ya, Bapa adalah sumber yang awalnya adalah roh. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Bapa lewat firman-Nya datang ke dalam dunia mengambil rupa manusia. Dan ketika anak yaitu Yesus kembali ke surga, maka Bapa mengutus Roh Kudus-Nya untuk setiap orang percaya. Jadi paham ya? Jadi Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa, ya. Yesus bukan Roh Kudus.
Ya, jadi inilah yang namanya ketritunggalan Allah. Tetapi ketiga yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus punya hakikat satu yaitu Allah. Ya, jadi jangan bingung dengan pengajaran Allah Tritunggal ya. Nah, jadi Roh Kudus ini saudara, jadi Bapa adalah sumber segalanya. Roh Kudus, Yesus itu adalah anak, yaitu Allah Immanuel. Sama dengan apa? Allah yang berdiam di antara manusia. Kita berkumpul pada siang hari ini karena ada Yesus. Amin saudara. Yesus yang menyatukan kita. Dan Roh Kudus adalah Allah yang tinggal dalam setiap orang percaya. Amin. Tepuk tangan saudaraku. Iya, kita punya Bapa, kita punya Anak ya. Kita menyembah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketiga-tiganya adalah Allah. Amin. Nah, jadi saudaraku, Roh Kudus akan dicurahkan di sini. Supaya apa, saudara? Mari baca firman-Nya, Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ya. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, sampai sini dulu. Jadi saudaraku, ya, tujuan Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan. Yesus berkata kalau dia tidak pergi, maka Roh Kudus di sini dikatakan adalah penghibur itu tidak akan datang. Jadi dengar saudaraku ya, Roh Kudus ini penghibur. Oleh karena itu kalau saudara kesal, ya kesal, marah, kecewa, sedih, saudara datang sama Roh Kudus. Amin. Ngomong sama Roh Kudus, Roh penghibur, aku kesal. Ya, aku sedih, aku kecewa. Ya. Aku dikhianati apalagi. Aku dibohongi, ya. Saudara jangan sampai kalau saudara kesal, ya, saudara kecewa, jangan larinya ke status. Ya. Saudara, Roh Kudus adalah Roh penghibur. Sehingga saudara saya percaya kalau saudara mengerti bahwa Roh Kudus ini adalah Allah yang datang, yang diutus ya, diam dalam setiap kita, maka saya percaya dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, harusnya saudara dan saya tetap bersukacita, tetap bersyukur. Amin. Iya, saudaraku. Jadi saudara, apa ya? Kekayaan, jabatan, ketenaran saudaraku ya tidak akan pernah menjadi penghibur yang sejati. Amin. Oleh karena itu mari saudara kita mau mengerti hari-hari ini, siapkan hati saudara. Karena setelah Yesus naik ke surga saudaraku, maka kita sedang menanti-nantikan nanti pencurahan Roh Kudus pada hari yang ke-50. Amin. Dan berikutnya apalagi saudaraku ya, yang dikatakan Roh Kudus ini siapa? Yohanes 16 ayat 8 sampai 9. Dan kalau ia datang, Amin. ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, Ya. kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya Ya, kepadanya. sampai sini. Nah, jadi yang kedua, Roh Kudus ini akan menginsafkan. Ya. Menginsafkan di sini artinya akan membuat kita menyadari bahwa kita sudah melanggar perintah Tuhan. Menyadari bahwa kita sudah menyakiti Tuhan. Padahal Tuhan itu sudah begitu baik buat saudara dan saya. Ya, dia sudah rela mati sampai di kayu salib. Karena dia tidak mau saudara dan saya hidup dalam dosa. Tetapi kenapa saudaraku ya, kita masih memberikan hidup kita kepada dosa. Oleh karena itu saudaraku, mari apapun, mungkin saudara sedang bergumul dengan dosa apapun, ya. Saudara rasanya tidak mampu, percayalah. Saudara, Roh Kudus diutus untuk apa? Menginsafkan setiap kita. Amin. Untuk kita berbalik. Sama, kalau ada orang mungkin suami, anak, teman, bahkan mungkin majikan-majikan kita
yang masih hidup dalam dosa, yang menolak Tuhan, yang gak mau percaya kepada Tuhan, saudaraku, mari minta Roh Kudus bekerja dalam setiap mereka. Amin. Karena hanya Roh Kudus, kita manusia tidak akan pernah bisa mengubah siapapun, mengubah manusia. Hanya itu Roh Kudus, saudara. Hanya Roh Kudus yang mampu. Oleh karena itu kita mau memahami ini, bahwa Roh Kuduslah yang akan bisa menginsyafkan orang. Oleh karena itu kalau orang itu tidak mau berubah-berubah, suruh Roh Kudus yang tarik dia. Ya, suruh Roh Kudus yang jewel, ya, yang tegur dia. Kalau saudara udah tegur, sudah ajarin, ya saudara, saya percaya saudara sebelum ngajarin dia, saudara udah doa dulu, ya. Tapi kalau lewat saudara dia masih belum mau sadar juga, udah saudara bilang Roh Kudus, ya, bawa dia kembali, Roh Kudus jamah dia, ya. Nah, jadi saudaraku, Roh Kudus ini dikatakan di sini dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Nah, dan berikutnya apa saudaraku pekerjaan Roh Kudus yang ketiga, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Amen. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Amen. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin, saudara. Jadi Roh Kudus ini dikatakan akan memimpin saudara dan saya ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Seringkali yang menjadi ukuran kita di dalam setiap keputusan kita, tindakan kita adalah baik dan tidak baik. Kalau sudah baik, ya sudah. Tetapi saudara, kita perlu memahami bahwa standarnya Tuhan itu adalah kebenaran. Ya, karena saya percaya apa yang baik belum tentu benar, tetapi apa yang benar pasti itu baik. Amin. Nah, benar di sini berbicara tentang hal yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Ya, mungkin saudara bilang, enggak, kan namanya baik. Kita belajar, kita baca dalam firman Tuhan. Ada banyak orang-orang yang melakukan hal yang baik, tapi justru dia dihukum karena melakukan itu. Ya, mungkin contohnya waktu Saul, ya. Saul waktu sedang diserang sama musuh, dan dia waktu itu orang-orang Israel mulai lari karena ketakutan. Saul kan dia langsung bakar datang kepada membakar korban kepada Tuhan, berdoa supaya Tuhan menolong. Tetapi akibatnya apa, saudaraku? Dia dihukum Tuhan karena melakukan itu. Bukankah itu hal yang baik? Ya. Kalau kita dalam tekanan, kalau kita dalam masalah, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Tetapi Tuhan marah karena Tuhan punya aturan bahwa yang akan membakar korban bukan raja, tapi seorang imam. Ya, nah, jadi ini yang perlu saudara hari-hari ini, mari kita bergaul dengan Roh Kudus supaya kita tidak hanya sampai di level bisa membedakan yang baik dan tidak baik, tapi kita bisa sampai kepada bisa tahu mana yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Dan itu hanya bisa terjadi melalui apa? Pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini pribadi yang sangat luar biasa, saudara. Oleh karena itu mari kita banyak bergaul dengan Roh Kudus, andalkan Roh Kudus dalam seluruh kehidupan saudara dan saya. Berikutnya kita melihat apa tujuan Yesus naik ke surga. Tolong dibantu bacakan firman-Nya, Yohanes 14 ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Jadi Yesus pergi naik ke surga, itu artinya dia menunjukkan jalan yang benar buat saudara dan saya. Siapa di sini yang pernah tersesat? Saya. Ya, salah jalan. Ya. Kenapa salah jalan? Karena ada yang memang nggak tahu jalan, atau memang ada yang nggak mau dikasih tahu jalan di sini, dia nggak mau dengar, ya kan? Seringkali pingin cari jalan yang lebih dekat menurut versi dia. Oh, ini kayaknya nih
coba saudara. Kalau di Hong Kong jangan coba-coba gitu. Saya udah pernah. Saya lihat kayaknya udah dekat dari sini ya. Saya bilang, aku mau coba. Aku mau lewat sini deh. Karena aku lihat gedung itu sudah dekat. Tapi saudara, saya coba jalan. Saya nggak tahu saya jalan sampai di mana. Saudara, ya puji Tuhannya di Hong Kong ini tertata. Jadi kalau saudara tersesat dimanapun, balik masuk MTR gampang, ya kan? Itu paling gampang solusi. Saudara jangan coba-coba cari lagi jalan-jalan. Nggak tahu tuh, tambah muter sampai di ujung kemana. Jadi saudara di sini, Yesus sudah supaya kita tahu jalan. Saya ingat saudara waktu kita ke Saikung tanggal 1 ya. Ngomong aja ada si A dan si B lah. Si A ini saya telepon. Saya bilang nanti ke Saikung ya. Terus dia bilang, aduh aku nggak tahu jalan. Yang gitu kan. Saya bilang, loh bagaimana bilang nggak tahu? Sudah ada videonya ya. Kamu tinggal ikutin, naik bus nomor begini, turun di stasiun ini, kamu pasti sampai. Dia bilang, saya takut jalan sendiri. Saya bilang, aduh kamu ini sudah di Hong Kong sudah 10 tahun lebih. Masih ngomong, masih takut naik bus. Di sini ada? Masih takut jalan sendiri gitu loh. Ya, terus ya, ini si A. Yang kedua si B. Si B saya telepon. Nanti ke Saikung ya. Dia bilang, aduh kak, aku kan keluarnya siang. Terus aku tuh gak bisa jalan sendiri. Ini si B saudara. Dia ngomong, aku takut, aku gak tahu jalan. Saya bilang, tak kirimin kamu videonya. Kamu ikut saja itu, pasti kamu sampai. Dari 2 orang ini saudaraku, ada 1 yang sampai ke Saikung, yaitu si B. Kenapa dia bisa sampai ke sana? Karena dia ikut jalan yang sudah ditunjukkan. Nah, saudara dan saya harus tahu bahwa hidup kita, tujuan kita bukan di dunia ini. Tujuan kita adalah surga, ya, hidup bersama Yesus selama-lamanya. Jadi saudara, mari Yesus berkata kalau kamu mau sampai ke sana, ikutlah aku. Amin. Saudara, saya mau tanya buat saudara. Kalau saudara hari Minggu, apakah tas yang saudara bawa sama dengan yang Anda bawa, yang Anda pakai setiap hari ke pasar? Terus yang kedua, apakah isi tas saudara sama ketika Anda ke pasar dan kalau Anda datang di gereja hari Minggu? Tidak ya. Sama. Tujuan kita sangat menentukan apa yang kita siapkan. Tujuan kita akan menentukan apa yang kita bawa. Kalau saudara tahu tujuanmu ke surga, maka jangan bawa sampah-sampah duniawi. Amin. Firman Tuhan bilang, buanglah segala sesuatu yang merintangi. Kan ada lagunya tuh ya. Apalagi itu lagunya? Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berjalan sampai tujuan ke surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yes, amin. Saudara, kenaikan Yesus ke surga, Dia sedang menunjukkan jalan buat saudara dan saya. Amin. Artinya saudara, Yesus berkata, ikutlah aku. Artinya kalau saudara tahu tujuanmu ke surga, maka saudara dan saya harus hidup sama seperti Kristus. Amin. Itu orang yang tahu tujuannya. Saudara, oleh karena itu jangan sampai saudaraku ya, kita terikat dengan hal-hal yang ada di dunia. Amin saudara.
tujuan saudara adalah kita mau ke surga. Ya, Yesus sudah tunjukkan jalan. Jadi saudara nggak usah lagi bingung-bingung sampai apa enggak ya, gimana ya? Ikut Yesus. Amin. Ikuti apapun yang Yesus ngomong. Ya, kalau Yesus ngomong jangan. Kalau Yesus ngomong lakukan. Amin. Saya percaya orang yang mau hidup sama seperti Yesus akan sampai ke surga bersama-sama dengan Yesus. Amin, saudara ya. Jadi saudaraku, kenaikan Yesus menunjukkan tujuan hidup saudara dan saya. Amin. Dan yang berikutnya, yang keempat saudara, tujuan kenaikan Yesus adalah Dia menyediakan tempat bagi kita. Mari saudara kita mau baca firman-Nya, Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Ya, berikutnya ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, Amen, kamu pun berada. Amin, saudara. Jadi saudaraku, Yesus pergi menyediakan tempat buat saudara dan saya. Berarti saudara ini saudara yang luar biasa. Amin. Saudara pernah datang di satu acara, satu tempat. Biasanya itu ada tempat-tempat di depan yang spesial itu disiapkan. Itu untuk siapa? Untuk biasa. Ya, untuk tamu spesial, VIP. Tahu VIP? Ya, very important person. Jadi saudara harus tahu bahwa kamu ini di mata Tuhan orang-orang yang sangat penting. Orang-orang yang sangat berharga. Makanya Yesus naik ke surga buat menyediakan tempat buat kita. Amin. Jadi saudara nggak usah sedih apapun status sosial kita. Apapun status pendidikan kita. Apapun masa lalu kita, hari ini dengar engkau orang-orang yang sangat spesial di mata Tuhan. Katakan yang di sampingnya, you are very important person. Yeah. Haleluya, saudara, ya. Saudara, makanya itu kalau saudara udah percaya Yesus, sudah dalam Yesus, tinggalkan Yesus, aduh rugi luar biasa, saudara. Ya, Yesus tuh sudah sediakan tempat yang terbaik, ya. Sehingga saudara, mari kita ikut saja Dia. Amin. Kita ikut saja Dia. Kita pasti sampai ke tujuan kita. Baik, saudara, kita lihat tempat seperti apakah yang Tuhan sediakan. Mau tahu seperti apa tempatnya? Ya, mari kita baca Wahyu 21 ayat 10. Di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus. Amen. Itu Yerusalem turun dari surga, dari Allah. Ayat 2, ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Sampai di sini dulu. Jadi saudara bayangkan, dikatakan kota itu tempat yang Tuhan sediakan penuh dengan kemuliaan Allah. Cahayanya sama seperti permata. Jadi kalau di bumi ini saudara, kita belum bisa punya permata, nggak usah sedih, tunggu di surga. Iya, tempat itu penuh dengan permata. Jadi nggak usah sombong kalau masih pakai permata begini saudara. Ya.
di surga permata. Ya, dikatakan di sini saking jernihnya, dikatakan di sini ya, dia seperti kristal. Dan seperti apa lagi dikatakan ayat 18? Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan Amin. kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Wow, saudaraku. Kalau Hong Kong bilang emas, yang Hong Kong bilang 99,9 itu asli. Yang tulen itu belum ada di bumi. Yang tulen itu adanya di wow, tempat yang sangat menyenangkan, saudara. Saking murninya sampai dikatakan bagaikan kaca murni. Oh, excited enggak? Wow. Tapi pertanyaannya, kapan mau ke sana? Sebentar malam. Kapan? Iya. Nah, apa-apa. Pokoknya dah Tuhan siap ya. Amin. Iya, terserah Tuhan lah kapan Tuhan bawa ya. Yang penting kita siap. Dan kita harus yakin bahwa tempat yang Tuhan sediakan itu adalah tempat yang luar biasa. Amin. Jadi ikut Yesus sungguh-sungguh luar biasa. Ayo, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya, Yesus luar biasa. Bersyukur saudaraku, saudara dan saya bisa percaya Yesus. Amin. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi saudara, kalau di bumi emas mungkin cuma bisa ditaruh di jari. Nanti di surga emas itu diinjak-injak, saudara ya. Jalannya itu dari emas. Luar biasa tempat ini. Amin. Wow, saudara, dan berikutnya kita lihat poin berikutnya. Ya, yang kelima adalah dia pasti datang kembali dengan cara yang sama. Bacakan ayatnya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Jadi iman, kepercayaan saudara itu adalah satu kepastian. Amin. Yesus pasti datang kembali. Dan Yesus sudah kasih tahu caranya, saudaraku, dia datang dengan cara yang sama. Seperti waktu dia naik ke surga, dia terangkat naik ke awan-awan. Begitupun nanti kalau dia datang, saudaraku, dia akan datang di awan-awan. Amin. Oleh karena itu saudara, jangan terpengaruh dengan pengajaran yang mengatakan, oh Yesus sudah datang. Katanya ada yang bilang sudah datang dalam bentuk wanita. Ya, datang dalam bentuk apa lagi, saudaraku? Saudaraku, kita pegang apa yang Yesus katakan, ya, bahwa Yesus akan datang dengan cara yang sama. Dia akan datang, saudaraku, menjemput setiap kita. Nah, oleh karena itu, saudaraku, mari hari-hari ini persiapkan hidup saudara dan saya, ya. Tujuan kita, ya, adalah saudaraku hidup bersama-sama dengan Yesus. Ya, saudaraku, Tuhan Bapa tadi yang adalah roh, saudaraku, mengambil rupa manusia, datang ke dalam dunia ini menjadi seorang hamba.
Karena apa? Dia mau supaya saudara dan saya diselamatkan. Dan Yesus naik ke surga menyediakan tempat buat kita. Karena Yesus mau, di mana Yesus berada, di situ pun saudara dan saya berada. Amin. Oleh karena itu mari saudaraku, kita siapkan hidup kita agar kita memahami tujuan. Slide berikutnya. Tujuan Yesus naik ke surga. Yang pertama apa saudara? Agar kita mencari jiwa. Yang kedua, Roh Kudus dicurahkan. Yang ketiga, agar kita tahu tujuan kita kemana. Dan berikutnya, Dia menyediakan tempat bagi kita. Dan yang kelima, Dia pasti datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Saya undang pemusik dan para WL singer maju ke depan. Puji Tuhan. Mari bersyukur saudara. Ya, mari pribadi lepas pribadi. Bawa ucapan syukurmu. Betapa engkau berharga di mata Tuhan. Betapa engkau menjadi pribadi yang begitu penting. Sampai Tuhan menyediakan tempat buat kita. Bahkan kita percaya bahwa saudara, kita memiliki kepastian bahwa Yesus pasti datang kembali menjemput setiap kita yang terus setia. Haleluya.